Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani, program studi Sistem Informasi kelas paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah dasar akuntansi. Oke, lanjut ya. Transaksi bisnis. Kita akan membahas persamaan akuntansi terlebih dahulu. Persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset yaitu sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya juga sering disebut dengan harta. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu akan dimasukkan ke dalam aset. Kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Jadi kewajiban bisa juga disebut dengan hutang. Lalu ditambah dengan ekuitas pemilik, yaitu hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasionalnya. Jadi segala transaksi keluar masuknya uang itu bisa disebut dengan transaksi bisnis. Kita misalkan tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ini permisalan. Jadi tanggal 1 November 2005, Chris Clark itu mendirikan perusahaan dan dia menamainya dengan nama Net Solution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Jadi dapat kita tuliskan asetnya atau kas itu ada 25.000. Ekuivalen dengan ekuitas pemilik yaitu modal dari Chris Clark tadi sebanyak 25.000. Investasi oleh Chris Clark sendiri. Lalu Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Asetnya bertambah. Jadi kas plus tanah yang telah dibeli tadi. Kasnya berkurang. Jadi 25.000 dikurangi 20.000 uang untuk membeli tanah tersebut dan sisanya masih 5.000. Namun di sini asetnya bertambah, yaitu ada tanah sendiri harganya 20.000. Jadi saldonya masih 5.000 plus 20.000 dalam bentuk tanah itu sendiri. Saldonya masih 25.000. Ekuivalen dengan ekuitas pemilik yaitu modal dari Chris Clark 25.000. Selanjutnya, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Jadi asetnya bertambah menjadi kas plus perlengkapan plus tanah. Kasnya jadi 5.000. Masih seperti awal. Perlengkapan jadi plus 1.350. Maaf, ini agak acak. Jadi perlengkapannya 1.350 ya. Tanah 20.000 yang ini. Jadi saldonya 20.000. Ekuivalen dengan utang usaha karena secara kredit jadi masuk ke utang usaha. Jadi plus utangnya bertambah menjadi 1.350. Ini maksudnya. Maaf, ini agak acak. Jadi saldonya di utang masih 1.350. Modal Chris Clark masih
tetap menjadi 25.000. Di sini saldonya juga 25.000. Ini aset harus ekuivalen dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi saldo akhir, hasil akhir harus sama. Selanjutnya yaitu net solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Jadi di aset itu kita bisa tambahkan pendapatan tersebut di kas. Kasnya dari 5.000, saldo kas 5.000, kita tambahkan 7.500. Jadi hasil akhirnya 12.500. Perlengkapannya masih sama 1.350. Maaf ini masih agak acak ya. Jadi saldonya 1.350 untuk perlengkapan. Tanahnya masih tetap yaitu 20.000, saldonya 20.000. Utang usaha masih tetap yaitu 1.350, saldonya 1.350. Modal kris kelak akan bertambah dari pendapatan jasa tadi. Jadi 25.000 ditambah dengan 7.500. Hasilnya jadi 32.500. Selanjutnya yaitu net solution membayar beban-beban berikut. Ada beban gaji senilai 2.125, beban sewa 800, beban utilitas yaitu 450 dan beban rupa-rupa 275. Jadi di sini kasnya bisa berkurang. Sini ya. Kas tadi saldo akhirnya 12.500 dikurangi 3.650 hasil dari penjumlahan semua beban ini 3.650 dikurangi ya, jadi saldonya masih 8.850. Untuk perlengkapannya masih sama 1.350, di sini juga 1.350 untuk saldonya, dan tanah masih tetap yaitu 20.000, di sini 20.000 dan saldonya 20.000. Utang usaha masih tetap, nggak ada pertambahan, jadi 1.350. Di sini juga 1.350. Modal kris kelak jadi berkurang dari 32.500 dikurangi 2.125 dari beban upah tadi, 800 dari beban sewa, 450 dari beban utilitas, dan 275 dari beban rupa-rupa. Hasilnya modal kris kelak tersisa 28.850. Ini. Jadi ini kewajiban plus ekuitas pemilik harus sama dengan aset. Dijumlahkan nominalnya harus sama. Selanjutnya yaitu dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik jika berkurang oleh penarikan pemilik dan beban. Seperti tadi, ekuitas pemilik dari modal kris kelak tadi berkurang dari beban, membayar beban tadi. Nah, ekuitas pemilik dapat bertambah dari investasi pemilik dan pendapatan. Tadi juga sudah ada mendapat pendapatan jasa, jadi bertambah pada modal kris kelak tadi. Nah, ini menjadi laba bersih.
Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Jadi segala macam informasi dapat dirangkum kepada pemilik, dilaporkan kepada pemilik, disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Jadi, rangkuman pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Jadi, pada waktu-waktu tertentu, rangkuman dari pendapatan dan bebannya itu dapat disebut dengan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik. Rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Jadi perubahan ekuitas pemilik itu dapat dirangkum pada waktu periode tertentu disebut dengan laporan ekuitas pemilik. Neraca yaitu daftar aset dan kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Di sini lebih spesifik yaitu pada tanggal tertentu. Jadi setiap tanggalnya dicatat, nah itu masuk dalam neraca. Laporan arus kas. Rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Jadi ada kas masuk dan kas keluar itu dirangkum pada waktu tertentu, semisal 1 bulan itu dapat dikatakan sebagai laporan arus kas. Nah, ini ada contoh laporan laba rugi untuk bulan yang terakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa yaitu tadi ada 7.500. Beban operasi meliputi beban upah senilai 2.125, beban sewa senilai 800, beban perlengkapan senilai 800, beban utilitas senilai 450, dan beban lain-lain 275. Total beban operasi yaitu ada 4.450. Jadi ini di total jadi ini. Nah, ini laba bersihnya pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi. Hasilnya 3.050. Maaf, ini harusnya di sini. Ya, ini akan masuk ke laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menempelkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Nah, sekian dari materi transaksi bisnis kali ini. Ini ada sebuah moto, kata-kata mutiara. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Itu dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.